Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, siswa-siswi SMP Negeri 10 Malang, selamat bertemu dengan Ibu Ida Wahyuni pada kegiatan Pondok Ramadan tahun 2021. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan mahfirah dan dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan yang baik. Amin ya robbal alamin. Tema pertemuan kita pada kesempatan ini adalah semangat belajar di era pandemi. Anak-anak, sebelumnya kita simak dulu keutamaan menuntut ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Demikian pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Artinya apa, anak? Bahwa kita harus senantiasa belajar, dan belajar. Seperti yang sudah tertera dalam Quran dan hadis Rasulullah. Tujuan pertemuan kita kali ini adalah 1. Mengetahui penyebab rasa malas ketika belajar di rumah. 2. Bisa menerapkan tips semangat belajar dari rumah. Anak-anak, apa itu pembelajaran di masa pandemi? Pembelajaran adalah proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas siswa, kreativitas kalian semuanya. Dalam pembelajaran ada 2 macam, daring dan luring. Untuk pembelajaran daring, ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Sedangkan luring adalah pembelajaran yang dilakukan sama sekali tidak terhubung dengan jaringan internet. Keduanya ini tidak bertatap muka langsung dengan guru. Ternyata bagi sebagian siswa, tidak bertatap muka langsung dengan guru ada kendala dan banyak pertanyaan yang muncul. Ayo, siapa yang bertanya seperti yang ada di layar? Apa sih yang menyebabkan kalian merasa malas belajar dari rumah? 1. Aktivitas yang monoton, menjalankan aktivitas yang sama setiap harinya sehingga merasa jenuh. 2. Kesepian, belajar sendiri tidak bersama dengan teman di kelas, ada perasaan tidak memiliki teman belajar sehingga lama-kelamaan akan muncul rasa malas untuk belajar kembali. 3. Minimnya fasilitas belajar di rumah, sinyal tidak bagus, kuota paket data yang tidak mencukupi, dan fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran tidak dapat dipenuhi dari rumah. Lalu, apa yang terjadi jika dibiarkan? Tentunya semangat belajar menurun. Kemudian semakin jenuh, stres mengikuti pembelajaran. Tugas-tugas juga tidak terselesaikan. Betul kan? Nah, ini tips tetap semangat belajar dari rumah. 1. Tanamkan motivasi yang kuat agar semangat belajar tetap terus ada. Maka setiap siswa harus memiliki motivasi yang kuat. Kalian tidak menjadikan aktivitas saat ini menjadi beban. Tanamkan pikiran positif. Jika ingin kembali segera belajar di sekolah, maka saat ini kita harus bersabar untuk belajar di rumah. Tetap semangat
agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera hilang. Yang kedua, kondisikan tempat belajar yang nyaman. Suasana yang nyaman dalam belajar setiap siswa bisa saja berbeda. Ada yang dapat belajar harus di tempat yang sunyi dan sepi. Namun tak sedikit beberapa siswa juga suka belajar dengan adanya iringan musik yang lembut, ya, musik yang gembira. Suasana yang nyaman juga mencakup tentang kerapian dan kebersihan tempat belajar. Usahakan meja belajar dan lingkungan sekitar selalu bersih. Buku-buku dan alat tulis tertata rapi, karena itu akan sangat menambah semangat belajar dan menjaga stabilitas mood belajar kita, belajar kalian semuanya. Yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Buatlah jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal pembelajaran di sekolah. Jangan lupa berikan waktu untuk tubuhmu istirahat, ya. Jangan terforces terus duduk di depan laptop, di depan HP. Ya, yang keempat, jangan malu bertanya. Siswa diharapkan tidak malu untuk bertanya kepada orang yang dianggapnya mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi. Bisa kakak, bisa ibu, bisa WA guru, dan lain sebagainya. Atau berinovasi mencari media-media yang dapat digunakan untuk belajar. Misalnya mencari referensi-referensi tugas di internet dan yang lain sebagainya. Kelima, tetap menjaga kesehatan selama belajar dari rumah. 1. Menjaga posisi yang benar ketika duduk saat menulis atau membaca. Rutin minum air putih agar tidak dehidrasi. Jangan lupa sedia makanan ringan dan camilan selama belajar. Ya, jajanlah jajanan yang sehat. Posisi duduk yang benar saat belajar bisa terlihat, kalian lihat di layar. Mari kita simak tips belajar daring supaya tidak boring. Jika tips-tips untuk semangat belajar daring kita laksanakan, tentunya anak-anakku semuanya akan tetap merasa nyaman dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bisa Google Meet, bisa Zoom Meet, bisa Google Classroom, bisa melaksanakan penelitian dari rumah dan membuat laporan. Kalian bisa terus semangat belajar, mengerjakan tugas-tugas dari rumah, ya, melaksanakan percobaan-percobaan dari rumah. Anak-anak kalian juga bisa mengumpulkan tugas di WA Group, ya, baik itu tugas-tugas yang berupa tulisan maupun berupa video. Meskipun di masa pandemi, jika kalian tetap semangat dalam belajar, maka prestasi juga akan mengikuti. Seperti tim pencak silat SMA Negeri 10 Malang yang meraih 2
2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu di beberapa waktu yang lalu. Begitu pula prestasi non-akademik juga diperoleh oleh tim Paskibraka SMP Negeri 10 Malang yang beberapa waktu lalu memperoleh Best Formasi Juara 1, Best PBB Juara 1, dan Juara Utama 1. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai, dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ilmu pengetahuan itu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Ilmu menjadi penuntun manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Surat Al-Alaq ayat 1-5 tersirat kepada manusia untuk belajar. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat belajar apapun kondisinya, tetap bisa berprestasi bagaimanapun keadaannya. Salam sehat semuanya untuk anak-anakku. Semoga corona segera pergi dari muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.